Udah kelihatan ini yang saya share? Belum, Bu. Tidak ada, Ibu. Belum, Bu. Sudah kelihatan ya? Nomor. Oke, oke. Di sini ada kemarin ada berat rata-rata jumlah, ada berat molekul rata-rata berat. Nah, di sini ada berat molekul rata-rata eh, berat molekul rata-rata itu bisa didapatkan dengan cara di sini adalah viskositas ya. Jadi ada berat molekul rata-rata jumlah, ada berat molekul rata-rata berat, ada juga berat molekul rata-rata viskositas. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan berat molekul rata-rata viskositas ya dengan cara menggunakan viskometri ya. Nah, ini adalah untuk berat molekul rata-rata viskositas yaitu jumlah dari Ni. Ni berarti di situ adalah berapa molnya dikalikan dengan M berapa berat molekulnya gitu ya. Nah, dipangkatkan A ditambah 1. A ini apa? A ini adalah konstanta. Ya, tergantung dari kombinasi pelarut dari polimernya. Jadi antara polimer sama pelarut itu nanti ada polimer data handbook yang untuk menentukan berapa sih nilai dari konstanta itu. Nah, dibagi dengan berapa jumlah dari Ni dibagi dengan Mi. Jadi cara untuk menentukan berat molekul rata-rata gitu ya, berat molekul rata-rata jumlah atau berat molekul rata-rata berat atau berat molekul rata-rata viskositas adalah digunakan untuk menentukan ketika ada dua buah polimer yang kemudian dicampurkan dengan pelarut gitu ya menjadi suatu larutan, apakah di situ ada polidispersi ataukah monodispersi gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini adalah untuk menentukan berapa sih polidispersitasnya gitu ya. Jadi untuk menentukan seberapa polidispersitasnya adalah dengan cara MW ya. Jadi di sini adalah berat molekul rata-rata berat dibagi dengan berat molekul rata-rata jumlah. Sekarang kita ingin menentukan bagaimana sih pelarutnya yang cocok digunakan untuk polimer itu. Nah, kita bahas di sini. Sekarang larutan polimer itu bagaimana? Pelarutan polimer itu adalah berbeda dengan cara melarutkan senyawa kimia biasa. Kalau misalkan, oh ini ada saya punya garam, misalnya garam NaCl, kita larutkan saja dengan Aquades, oke bisa, gitu ya. Kalau saya punya garam Fe nitrat, saya larutkan dengan aquademin bisa, gitu ya. Tapi kalau di polimer tidak sama. Misalkan, oh saya punya nih apa namanya senyawa-senyawa atau minyak gitu ya. Minyak itu kan nonpolar, maka saya bisa melakukannya dengan senyawa-senyawa nonpolar juga. Kan kadang seperti itu ya kalau di organik ya. Kemudian kalau senyawa yang polar maka bisa dilakukan dengan senyawa yang polar juga. Tapi kalau di polimer itu berbeda ya. Jadi polimer kita akan menentukan bagaimana pelarutnya ini itu dengan ada cara perhitungannya gitu ya. Nah, sekarang larutan polimer itu bagaimana sih? Jadi pelarutan polimer itu terjadi dalam dua tahap. Nah, kalau misalkan saja kalau dalam senyawaan biasa, senyawaan kimia, oke kita larutkan saja, langsung terlarut gitu kan. Ada proses di mana oh ion-ionnya terurai gitu kan. Kalau itu ada garam. Nah, kalau di pelarutan polimer itu terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah molekul polimer itu atau molekul pelarutnya itu berdifusi dulu melewati matriks polimernya. Jadi dia berdifusi kemudian terserap gitu ya melewati matriks polimer kemudian membentuk suatu massa yang menggembung terjadi swelling ya. Kemudian selanjutnya dia tersolvasi disebut dengan gel. Kalian kalau pernah lihat gitu ya misalkan karet gitu ya atau gelang karet kemudian kalian kasih aseton misalkan saja dia kan menggembung dulu ya kan menggembung dulu kalau sudah dia menggembung kemudian menjadi gel maka gel itu tersebut ketika pecah maka molekul-molekulnya itu terus menjadi larutan sejati jadi seperti itu caranya jadi dia nggak langsung larut begitu enggak. Misalkan kita punya gelatin nih, gelatin itu kemudian nggak bisa langsung larut-larut gitu seperti garam-garam biasa. Meskipun kalian lihat kalau gelatin itu kan seperti serbuk gitu ya, seperti ada kristal-kristalnya gitu ya, kristal gelatin. Tapi dia nggak mungkin langsung larut begitu saja. Tapi ada proses yang kemudian asam asetat itu, jadi asam asetat itu dia akan berdifusi dulu melalui matriks ada yang ada dalam gelatin gitu ya. Kemudian gelatinnya ini membesar, menggembung. Jadi nggak langsung larut. Dia akan menggembung dulu besar gitu ya,
membesar dulu, kemudian membentuk gel, baru kemudian gel itu akan pecah menjadi terdispersi membentuk larutan sejati. Jadi caranya demikian. Misalkan kalian punya nih selulosa. Nah, selulosa, misalkan kalian ini saja deh, kertas gitu ya. Kertas itu kalau kalian ingin larutkan, caranya bagaimana? Kalian tambahkan saja pelarutnya, maka prosesnya adalah kertas itu akan menggembung dulu, akan terjadi swelling dulu, membesar dulu. Setelah dia membesar, kemudian dia akan kemudian mengecil gitu ya, pecah, akhirnya dia kemudian membentuk larutan. Jadi membentuk larutan itu adalah di polimer. Jadi berbeda ketika kalian mempunyai larutan senyawa kimia biasa. Ini yang pertama adalah molekulnya ini, molekul pelarut berdifusi ke dalam matriks polimer, kemudian membentuk suatu massa yang mengembung atau swelling, kemudian terus solvasi yang disebut gel. Nah, kemudian gel itu kemudian pecah, akhirnya membentuk larutan sejati. Nah, agar polimer ini bisa larut secara spontan gitu ya, maka otomatis akan harus mempunyai nilai delta Gibbs yang bernilai negatif. Nah, ketika nilai delta Gibbs-nya itu bernilai negatif, maka otomatis delta S-nya itu harus memiliki nilai yang positif gitu kan ya. Karena di sini untuk menentukan proses pelarutan itu hubungannya adalah dengan energi bebas Gibbs. Semakin kecil nilai energi bebas Gibbs-nya, maka semakin dia mudah terlarutnya. Jadi di sini nilai delta Gibbs ini harus bernilai lebih kecil atau negatif sehingga nanti mudah larut. Nah, untuk menentukan nilai delta Gibbs ini agar kecil, maka otomatis ya delta S-nya ini harusnya besar, gitu ya. Semakin dikenai dengan suhu yang besar, maka otomatis dia semakin mudah larut karena semakin nilai delta Gibbs-nya semakin negatif, ya. Kemudian panas pencampurannya bagaimana? Nah, panas pencampurannya adalah ini V1 dikalikan dengan V2 dikalikan dengan sigma 1 kurangi dengan sigma 2 dipangkatkan 2. Nah, apa itu sigma 1 dan sigma 2? Sigma 1 dan sigma 2 adalah parameter kelarutannya, ya. Nah, kemudian di sini delta S itu bernilai positif. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi naiknya mobilitas konformasi dari rata rantai polimer. Sehingga ketika dia semakin positif, maka semakin dia mudah untuk rantai-rantai polimer itu mobilitasnya semakin tinggi. Nah, sehingga di sini ketika dia semakin negatif, nah, ketika delta S-nya ini semakin negatif, maka otomatis delta G-nya semakin positif. Ya, ketika dia semakin delta S-nya semakin positif, maka delta G-nya semakin negatif. Ya, ketika delta G-nya itu semakin negatif, maka polimer ini semakin mudah terlarutnya, semakin mudah terlarut. Nah, di sini kita juga harus menentukan panas pencampurannya ini yaitu delta H ya. Delta H-nya itu dari mana? Nilainya adalah sama dengan delta H mix ya. Ketika ada suatu polimer misalkan polimer A dengan polimer B gitu ya, kemudian dicampur menjadi sistem biner. Maka untuk delta H mix-nya adalah sama dengan berarti ini volume mix-nya dikalikan dengan delta E1 dibagi dengan V1 dipangkatkan setengah dikurangi dengan delta E2 dibagi dengan V2 dipangkatkan dengan setengah, kemudian dipangkatkan lagi 2 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan sigma 1 sigma 2. Nah, di sini untuk menentukannya maka kita lihat nih. Untuk pelarutnya maka di sini sigma 1 itu dihitung langsung dari panas latan penguapan dengan menggunakan hubungan di mana delta E itu adalah sama dengan delta H penguapan dikurangi dengan R kalikan dengan T. Nah, kemudian kita cari nilai sigma 1 ini berapa? Parameter kelarutannya bagaimana? Yaitu H uapnya atau entalpi penguapannya dikurangi dengan R kalikan dengan T, berarti ini suhu dikalikan dengan tetapan, dibagi dengan volumenya berapa, dipangkatkan dengan setengah. Nah, untuk itu kita juga harus mencari nih parameter kelarutan untuk X sigma 2. Jadi sigma 1 berapa, sigma 2 berapa. Nah, sigma 2 ini bagaimana cara untuk menentukannya? Di sini sigma 2 itu sama dengan
massa jenis ya, rho dikalikan dengan E, nilai tetapan atraksi molarnya. Jadi kalau ini sigma untuk atraksi molar gitu, jumlah dari atraksi molar itu bisa kita lihat nanti ada beberapa tetapan. Kemudian dibagi dengan massa unit ulangnya ya. Jadi massa unit ulangnya. Jadi di sini ini adalah sigma yang kedua atau parameter kelarutan yang kedua itu adalah sama dengan rho. Rho ini berarti massa jenis polimernya berapa dikalikan dengan tetapan atraksi molarnya. Nah, jumlah tetapan atraksi molar itu dilihat dari bagaimana molekulnya. Misalkan molekulnya ini ada senyawa aromatiknya, itu nilainya berapa. Kemudian ada gugus OH-nya, itu nilainya berapa. Itu ada nilainya masing-masing. Jadi itu adalah tetapan atraksi molar. Dibagi dengan massa unit ulangnya. Massa unit ulangnya berapa? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah beberapa parameter kelarutan sigma 1 dengan sigma 2. Misalkan saja antara polimer ini politetrafluoroetilen ya, dia bisa terlarutnya pada yang memiliki nilai sigma yang hampir mirip. Ya, jadi misalkan saja politetrafluoroetilen ini yang memiliki nilai sigma 2 atau parameter kelarutan yang kedua ini yaitu sebesar 12,7, maka dia bisa larutnya adalah yang memiliki nilai sigma 1 yang setara. Jadi setaranya berapa? Di sini ada N-heksan, gitu ya. Ada juga karbon tetraklorida yang setara. Nah, jadi nilai yang setara dengan nilai sigma atau parameter kelarutan untuk polimer. Misalkan saja, kalau misalkan poliakrylonitrit kira-kira bisa nggak terlarut sama N-heksan? Tentu tidak, karena dia memiliki rank yang jauh, ya nilai parameter kelautannya jauh. Antara 31,5 dengan 14 kan sangat jauh, maka dia tidak akan bisa mudah terlarut dengan menggunakan pelarut N-heksan. Nah, kemudian, kalau misalkan saya punya nih, politetrafluoroetilen, apakah bisa dilarutkan dengan air? Nah, air ini memiliki parameter kelarutannya adalah 47,9 gitu ya. Nah, dengan nilai yang sebesar ini, dengan polimer yang memiliki nilai parameter kelarutan 12,7, tentu tidak akan bisa larut dalam air karena dia selisih jarak antara parameter kelarutan 1 dengan parameter kelarutan 2 cukup berbeda. Jadi carilah yang memiliki nilai parameter kelarutan yang hampir mirip, yang hampir setara. Kalau dia setara, maka tentu pasti akan bisa terlarut polimer tersebut. Jadi kalau misalkan saya punya 66 nilon gitu ya, dengan nilai parameter kelarutannya adalah 27,8. Maka untuk mencari pelarutnya, mencari pelarut solvennya, harus yang memiliki nilai parameter kelarutan yang hampir setara, yaitu sekitar 29. Ya, sekitar 29, yaitu dengan menggunakan metanol. Nah, kalau misalkan saya punya nih, polybutadiena yang memiliki parameter kelarutan adalah 17,6. Maka yang setara yang mana? Nah, ada beberapa pelarut, di antaranya ada toluen, ada butanon, ada benzen gitu ya. Jadi cari yang memiliki nilai parameter yang hampir mirip atau yang setara gitu ya. Nah, sekarang kita mencari nilai parameter kelarutan. Bagaimana caranya? Caranya tadi yaitu dengan menggunakan rho dikalikan dengan jumlah tetapan atraksi molar dibagi dengan M. M ini adalah massa unit ulangnya. Ya, jadi yang kalian harus cari adalah berapa nilai parameter kelarutan untuk polimer yang kalian ingin larutkan. Nah, misalkan saya punya nih gelatin gitu ya. Gelatin ini berapa parameter kelarutannya? Nah, ternyata kalau dicari gelatin itu memiliki nilai parameter kelarutan yang hampir mirip dengan misalkan dengan air atau dengan asam asetat, maka dia pasti biasa terlarutnya adalah dengan asam asetat atau dengan air. Semakin tinggi suhu yang dipakai gitu ya dengan panas kelarutan tadi, maka semakin mungkin bisa terlarut. Ya, karena di sini nilai panas pencampurannya berapa. Nah, semakin panas gitu ya, semakin panas karena suhu ini delta G sama dengan delta H min T delta S. Karena di sini kalau dia T-nya semakin besar, otomatis kan delta G-nya semakin kecil, semakin negatif. Ketika dia semakin negatif, maka tentu dia semakin mudah terlarutnya, ya. Oke, sekarang kita cari bagaimana parameter kelarutan untuk polimer. Nah, misalkan nih, saya punya
Di sini ada polistiren, ya. Polistiren ini memiliki massa jenisnya 1,05. Kemudian massa unit ulangnya adalah 104. Ya, ini berdasarkan data handbook. Maka kalian disuruh mencari bagaimana parameter kelarutannya sehingga kita akan tahu dia bisa terlarutnya dengan pelarut apa, gitu ya. Nah, dengan cara di sini rho-nya untuk massa jenis untuk polistiren itu adalah 1,05, kemudian tetapan atraksi molar. Kita harus mencari di sini dulu. Oh, ini tetapan atraksi molarnya ini berapa nih? Nah, dicari dari sini. Kira-kira berapa? Di sini kan ada aromatik ya. Nah, ada aromatik ini nilainya berapa? Nah, ini berarti 239 ya. Kemudian di sini ini ada CH2 sama CH ya. Ini berapa? Nah, ini pH aromatik nilainya sama dengan tetapan atraksi molarnya 239. 239 itu karena di situ ada CH, CH sebanyak berapa? Sebanyak 6 gitu kan. Ini kan sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Berarti ada sebanyak 6 CH, ya ada sebanyak 6 CH, maka 6 kalikan dengan 239. Kemudian ditambahkan dengan ada C2. Lah C2 ini tetapan atraksi molarnya berapa? Di sini sama dengan 269, berarti ditambah 269. Kemudian di sini ada lagi CH. CH ini tetapan atraksi molarnya berapa? CH tetapan atraksi molarnya ada di sini ada, kita lihat nih. Dia memiliki ikatan ini CH di sini 1 2 3 ya. Berarti CH ini 1 2 3 berarti 176. Nah, di sini berarti 176 ditambah dengan 269 ditambahkan dengan 6 kalikan dengan CH untuk aromatik yaitu 239. Itu adalah tetapan atraksi molarnya, jumlah keseluruhannya. Nah, sehingga di sini rho-nya yaitu massa jenis untuk polistiren tadi yaitu 1,05 dikalikan dengan tetapan atraksi molar untuk molekul dari satu monomer dari stiren ya. Stiren ini berapa? Dibagi dengan massa unit ulangnya. Massa unit ulangnya adalah 104 ya. Sehingga untuk parameter kelarutan dari polistiren adalah 18,9. Nah, kemudian kita cari nih parameter kelarutannya adalah polistiren itu 18,9. Kira-kira kalau dengan 18,9 itu yang pelarut yang memiliki parameter kelarutan yang nilainya setara dengan polistiren itu yang mana? Ada butanon, ada toluen, ada benzen, ada stiren, di sini ada sikloheksan. Berarti di sini yang kita pakai, yang kita pakai sebagai pelarut dari polistiren. Nah, itu cara untuk menentukan pelarut untuk polimer. Nah, ini ada beberapa data yang digunakan. Misalkan saja kalian bingung cara untuk menentukan bagaimana sih pelarutnya untuk polimer tertentu. Sebenarnya di polimer data handbook itu sudah ada ya. Misalkan polimer A pelarutnya ini, polimer B pelarutnya ini ketika dengan suhu sekian. Tapi harus kalian tahu dulu caranya untuk menentukan pelarut itu bagaimana sebenarnya. Jangan kemudian langsung mencari di polimer data handbook ya, tapi kalian harus juga paham kira-kira data handbook itu awalnya mencarinya dari mana gitu ya untuk menentukan pelarut-pelarut dari polimer tadi. Nah, kemudian misalkan saja di sini. Untuk polistiren, ketika menggunakan sikloheksan itu kita bisa menggunakan suhu yaitu sekitar 35. Ya, kemudian ini misalkan polimernya adalah polietilen. Ternyata bisa menggunakan di sini adalah dekalit ya, dengan temperaturnya adalah 135 derajat Celcius. Jadi ada temperatur yang bisa dipakai karena tadi dari persamaan yang di awal tadi yaitu untuk menentukan seberapa besar kemungkinan dia terlarut adalah menggunakan nilai delta Gibbs-nya. Semakin kecil nilai delta Gibbs-nya, maka semakin mudah terlarutnya. Nah, delta Gibbs itu kan didapatkan dari delta H dikurangi dengan T delta S gitu ya.
T di sini ketika semakin besar otomatis dia semakin mudah terlarut, tapi juga dilihat dari nilai panas pencampuran ini. Nah, panas pencampurannya kan dilihat dari nilai parameter kelarutan masing-masing polimer dan pelarut. Jadi saling berkaitan gitu ya. Jadi tidak asal kemudian oh nilai panasnya nilai suhunya sekian, pasti dia akan mudah terlarut. Harus dicek juga ya nilai panas pelarutannya berapa, entalpinya berapa. Oke. Kemudian, nah kira-kira dari polimer itu apa saja sih yang faktor yang menyebabkan dia mudah terlarutnya? Satu, yang pertama dari sifat alami polimer, ya. Sifat alami polimer itu bagaimana? Maka kita harus juga lihat bagaimana monomernya. Dia monomer itu dari senyawaan apa, ya. Kemudian yang kedua, fleksibilitas rantai antara polimer dan pelarutnya bagaimana? Kemudian yang ketiga itu adalah massa molekulnya. Semakin besar massa molekulnya, otomatis semakin susah gitu ya, semakin sulit untuk terlarutnya. Kemudian komposisi dari antara senyawa atau dari polimer ini, dia terdiri dari gugus-gugus apa saja, ya. Kemudian struktur kristalnya bagaimana? Apakah amorf ataukah kristalin? Kalau semakin amorf maka semakin mudah dia dilarutkan. Itu faktor-faktor kelarutan. Tapi kalau semakin ya kristalin maka tentu semakin sulit gitu ya. Jadi meskipun ini saya punya nih, misalkan ada saya punya di situ selulosa gitu ya. Bisa jadi selulosa itu kalau kita lihat strukturnya bagaimana? Apakah dia amorf ataukah dia kristalin gitu ya? Maka ternyata semakin amorf semakin mudah terlarut, semakin kristalin semakin sulit. Misal, oh kristalinitasnya itu didapatkan dari mana? Bisa jadi karena ada pencampuran, ya, misalkan ditambahkan atau dikomposisikan dengan senyawa-senyawa anorganik gitu ya, maka dia susunan rantainya dia semakin teratur gitu kan. Nah, bisa juga dari memang dia adalah polimer yang memang awalnya dia sudah kristalin, misalkan saja adalah dari pani ya, polianilin. Nah, polianilin ini memang biasanya sudah semi kristalin gitu ya. Kristalinitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Misalkan ada lagi polietilen eh, atau ya polietilen ya. Polietilen itu juga memiliki kristalitasnya juga lebih tinggi karena dia strukturnya kan linear. Jadi semakin dia linear, maka eh, dia semakin strukturnya semakin kristalin. Lah, semakin kristalin itu maka bisa jadi dia akan semakin sulit kelarutannya. Kemudian adanya ikat silang. Di bawah ya, di lobby. Ya. Lantai berapa satu atau dua? Lantai satu. Kuncinya di sana ya, awal ya. Ya, ya. Adanya ikat silang. Adanya ikat silang itu semakin sulit untuk terlarut ya karena otomatis dia kalau semakin banyak ikat silangnya maka biasa jadi dia akan semakin kristalitasnya semakin tinggi. Ya. Dengan adanya ikat silang itu maka semakin sulit untuk terlarutnya. Kemudian suhu, temperatur. Temperatur itu bisa jadi ketika semakin panas, maka semakin juga mudah larutnya. Tapi dilihat juga panas kelarutannya bagaimana, ya panas pencampuran atau entalpinya bagaimana. Ya, jadi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan dia mudah larut atau tidaknya suatu polimer. Kemudian di sini ada beberapa cara untuk menentukan bagaimana berat molekul rata-rata dari polimer tadi. Yang pertama adalah ini tekniknya, teknik untuk bagaimana cara untuk menentukannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan osmometri. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan scattering. Nah, osmometri ini bisa digunakan untuk menentukan berat molekul rata-rata jumlah. Kalau scattering bisa digunakan untuk menentukan berat molekul rata-rata berat. Nah, kemudian ini adalah sedimentasi. Jadi di sini sedimentasi itu digunakan untuk menentukan berat molekul rata-rata kemudian dari data sentrifugasi ya. Nah, kemudian ini yang primer, yang basic ya, yang biasanya digunakan. Tapi yang sekunder, cara alternatif yang berbeda, yang lainnya bisa menggunakan GPC atau gel permeation chromatografi, kemudian bisa juga menggunakan SEC ya, size exclusion chromatography gitu ya. Sebenarnya banyak cara untuk menentukan bagaimana berat molekul rata-rata berat dan berat molekul rata-rata jumlah. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk menentukan berat molekul rata-rata jumlah itu bisa menggunakan ebuliometri ya. Nah, ebuliometri itu berarti
penentuan titik didih ya. Jadi eboliometer itu penentuan titik didih. Kemudian krioskopi itu adalah penentuan titik beku. Berarti kalau yang titik beku itu biasanya yang sudah kalian pernah lakukan ya di lab ya waktu praktikum. Nah, ternyata ini kita juga harus cek ya. Kira-kira berat molekul ringnya itu berapa? Ketika di bawah 10 pangkat 4 maka bisa menggunakan eboliometri. Tapi kalau di bawah 10 pangkat atau di atas 10 pangkat 4 maka tentu tidak mungkin bisa menggunakan eboliometri ya karena cukup besar ya berat molekulnya. Nah, kalau menggunakan yang besar kira-kira bagaimana? Bisa menggunakan di sini ada menggunakan di sini sampai 10 pangkat 6 ya, yaitu membran osmometri. Nah, kemudian di sini juga ada yang kurang dari 3 kali 10 pangkat 4 itu adalah menggunakan vapor pressure osmometri. Jadi ini adalah beberapa teknik cara yang digunakan untuk menentukan berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat. Jadi caranya berbeda-beda. Untuk MW bisa menggunakan apa dengan berat molekul sekian. Gitu ya. Jadi beda berat molekul rata-rata jumlah atau berat molekul rata-rata berat dengan berat molekul yang berbeda, maka cara untuk menentukannya juga berbeda. Nah, ini juga ya. Jadi ini cara digunakan untuk menentukan berat molekul rata-rata jumlah dan kemudian rata-rata berat bisa juga menggunakan gugus ujung ya. Jadi gugus ujung kemudian perubahan sifatnya bisa menggunakan osmometri, bisa menggunakan titik beku, bisa menggunakan titik didih. Nah, ini caranya untuk osmometri ya. Jadi kalau osmometri, pengukuran osmometri maka di sini menggunakan membran. Nah, karena dia membran, maka jika eh, ini adalah pure solvent, artinya konsentrasi dengan zat-zat atau partikel yang lebih kecil gitu ya. Kemudian atau konsentrasinya di sini ini lebih kecil. Kalau yang ini dilute solution polimer ini konsentrasinya lebih besar. Jadi pure solvent ini lebih bisa menembus membran sehingga menyebabkan ternyata tekanannya ini berubah. Yang awalnya memang mungkin segini ya, awalnya kan segini sama, anggap sama. Kemudian karena dia pyrosolvent ini melewati membran, maka otomatis dia akan menuju kepada dilute solution polymer. Nah, sehingga tekanannya ini akan terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Oke, misalkan semuanya ternyata sampai sini. Ya, jadi ternyata terjadi perubahan yang awalnya ini untuk pure solvent, kemudian berubah tekanannya menjadi sekian. Kemudian sehingga untuk yang dilute solventnya berubah lagi lebih tinggi, maka kita bisa cek berapa perbedaan ketinggiannya antara pure solvent sama dilute solventnya, gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menentukan eh, berat molekul rata-rata jumlah dengan menggunakan pengukuran osmometrik. Jadi di sini dengan menggunakan osmometrik ini kita bisa menentukan berat molekul rata-rata jumlahnya. Caranya bagaimana? Nah, tekanan tadi kan kita bisa hitung nih, berapa sih ketinggiannya? Ini tekanannya berarti. Tekanannya berapa? Yaitu dengan cara nilai R kalikan dengan T dibagi dengan MN-nya kalikan dengan C. Sehingga untuk menentukan nilai MN gitu ya, MN di sini, maka MN berarti sama dengan C kalikan dengan R kalikan dengan T dibagi dengan tekanan. Ya, jadi MN berat molekul rata-rata jumlah berarti sama dengan apa? Sama dengan R kalikan dengan T dikalikan dengan konsentrasinya dibagi dengan Pi ya atau tekanan osmotik kalikan dengan dibagi dengan Pi gitu ya. Jadi R kalikan dengan T kalikan dengan C dibagi Pi. Nah, Pi ini didapatkan dari mana? Pi ini kan tekanan osmotik. Berarti Pi ini kita cari terlebih dahulu, yaitu dengan cara Rho, berarti kan densitas dari solvennya, dikalikan dengan gaya gravitasi, dikalikan dengan ketinggiannya tadi berapa? Perbedaan ketinggiannya ini berapa?
Nah, ketinggian ini berapa? Nah, kita bisa mencari tekanan osmotiknya. Kalau sudah kita cari tekanan osmotiknya, maka di sini kita dapatkan nilai Mn-nya. Lah, Mn ini berarti kan R ini kan tetapan, ya. Kemudian T ini akan suhu, C ini adalah konsentrasi, gitu ya. Dibagi dengan tekanan osmotiknya, ya. Itu digunakan untuk menentukan berat molekul rata-rata jumlah dengan menggunakan osmometrik, ya. Kemudian ini juga bisa digunakan ya jika di situ ada beberapa virial koefisien, ya misalkan di sini B ada C, maka kita bisa menggunakan ini, ya. Tapi ini cara. Nah, misalkan saja di sini ada polistiren, ya. Kemudian di sini ada polistiren yang dilarutkan dalam toluen, yang di sini di dalam aseton. Ternyata memiliki nilai pi dibagi dengan C, ya, ini berbeda-beda. Nah, kemudian ternyata nilainya berbeda antara polistiren yang dilarutkan sama toluen dengan polistiren yang dilarutkan dengan aseton. Ternyata nilai pi dibagi dengan C-nya ternyata berbeda. Ya, ini lebih tinggi. Tekanan dibagi dengan konsentrasinya ini ternyata berbeda. Ketika nilai konsentrasi, nilai pi dibagi konsentrasinya ini berbeda, otomatis ya berat molekulnya juga berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai pi, pi-nya ini kan berarti dia lebih kecil gitu kan. Dengan konsentrasi yang sama, ternyata nilai pi-nya ini lebih kecil. Kalau nilai pi-nya lebih kecil, maka otomatis nilai Mn-nya kan lebih besar gitu ya, karena pi ini yang dibagi. Nah, itu adalah salah satu cara teknik digunakan untuk menentukan berat molekul rata-rata jumlah. Oke, sampai sini bagaimana? Adakah pertanyaan? Mungkin masih bisa dipahami, Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Saya tak ke bawah. Ibu.